Bayangkan Anda berdiri di bawah lampu sorot yang begitu terang, hingga Anda tidak bisa melihat wajah ribuan orang yang sedang menatap Anda. Di telinga Anda, hanya ada detak jantung yang berpacu melawan melodi musik. Bagi sebagian orang, ini adalah mimpi. Tapi bagi seorang pemuda dari sudut terpencil Pamekasan bernama Valen, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Dia tidak datang ke Jakarta untuk sekadar mencari tepuk tangan. Dia datang membawa harapan seorang ibu, doa seorang ayah, dan beban ekonomi yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya. Namun, di panggung semegah Dangdut Akademi 7, bakat saja terkadang terasa kerdil di hadapan industri yang begitu raksasa. Valen tahu, satu kesalahan kecil bisa mengirimnya pulang ke realita pahit yang ingin dia ubah. Dia berdiri di sana dengan pakaian pinjaman dan senyum yang dipaksakan untuk menutupi gemetar di tangannya. Namun, apa yang tidak disadari Valen adalah bahwa malam itu, di kursi juri, ada sepasang mata yang tidak hanya menilai suaranya, tapi juga membaca jiwanya. Sosok yang dikenal sebagai Sultan bukan karena hartanya, tapi karena instingnya dalam mencium ketulusan. Segalanya terasa seperti kompetisi biasa, sampai sebuah momen terjadi. Momen yang membuat suasana studio yang tadinya penuh tawa, tiba-tiba berubah menjadi tegang. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh publik Indonesia. Tapi itu baru permulaan. Sebelum namanya mengguncang panggung nasional, Valen hanyalah titik kecil di peta Jawa Timur. Pamekasan adalah tempat di mana mimpi seringkali harus terkubur oleh kebutuhan sehari-hari. Di sana, musik bukan sekedar hiburan, melainkan pelarian. Valen tumbuh dengan suara radio tua dan tekad untuk tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Setiap hari adalah perjuangan. Dia harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk bisa berlatih vokal, seringkali tanpa alas kaki yang layak atau uang saku yang cukup. Transportasi adalah masalah utama. Di desa, memiliki kendaraan pribadi adalah kemewahan, dan bagi keluarga Valen, itu adalah hal yang mustahil untuk dibayangkan dalam waktu dekat. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti audisi, banyak yang meragukannya. Untuk apa jauh-jauh ke Jakarta? Kita ini orang kecil. Mungkin itu kalimat yang sempat terlintas di benak orang-orang sekitarnya. Namun ada api yang menyala di mata pemuda ini. Api yang membuatnya nekat melangkah ke ibu kota dengan bekal seadanya. Namun Jakarta tidak seramah yang dia bayangkan. Kota ini dingin, cepat, dan tidak peduli pada air mata anak desa. Saat pertama kali menginjakkan kaki di studio besar, Valen merasa seperti semut di tengah hutan beton. Dia merasa kecil, merasa tidak pantas, dan merasa bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan bermimpi terlalu tinggi. Tapi audisi Jakarta hampir saja menghancurkan mentalnya sebelum semuanya dimulai. Di satu sisi, kita memiliki Valen, pemuda yang masih bingung bagaimana cara mengoperasikan mic mahal di tangannya. Di sisi lain, ada Raffi Ahmad, pria yang telah melihat segalanya di industri hiburan selama puluhan tahun. Raffi bukan sekadar artis, dia adalah institusi. Dia tahu mana tangis yang dibuat-buat demi rating, dan mana getaran suara yang muncul dari rasa lapar akan kesuksesan. Saat Valen mulai bernyanyi, suasana berubah. Ada sesuatu dalam ton suaranya yang bercerita tentang tanah kering Pamekasan, tentang keringat ayahnya, dan tentang doa ibunya di sepertiga malam. Raffi Ahmad terdiam. Dia yang biasanya sibuk dengan ponsel atau bercanda di sela-sela syuting, tiba-tiba menaruh perhatian penuh. Raffi melihat melampaui teknik vokal. Dia melihat seorang pekerja keras. Dia melihat dirinya sendiri saat dulu merangkak dari nol, saat dia harus naik angkot dari Bandung ke Jakarta demi satu peran figuran. Ada sebuah koneksi yang tidak terlihat, sebuah jembatan yang menghubungkan Sultan Andara dengan anak Pamekasan. Namun, di tengah pujian juri lainnya, Valen tetaplah Valen yang rendah hati. Dia tidak pandai menjual kesedihan. Dia hanya berdiri di sana, menerima kritik dan saran dengan kepala tertunduk. Sikap inilah yang justru memicu sesuatu di dalam diri Raffi. Sesuatu yang jarang ditunjukkan Raffi di depan kamera dengan intensitas setinggi itu. Raffi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, sebuah potensi yang butuh dorongan lebih dari sekadar nilai tinggi. Minggu demi minggu berlalu di kompetisi DA7. Tekanan semakin gila. Valen harus belajar lagu-lagu sulit dalam hitungan hari, melakukan koreografi yang belum pernah dia coba,
Dan yang paling berat, menahan rindu pada rumah. Ada momen di balik layar di mana Valen terduduk di pojok ruangan, menatap layar ponsel yang menampilkan wajah orang tuanya yang sudah renta. Dia mulai merasa bahwa beban ini terlalu berat. Menjadi harapan satu kabupaten bukanlah perkara mudah. Setiap kali dia tampil, dia merasa seolah-olah membawa nyawa seluruh orang di desanya. Jika dia gagal, dia merasa telah mengkhianati mereka semua. Air mata seringkali jatuh di saat kamera tidak menyorot. Raffi Ahmad, yang sering berada di lokasi, diam-diam memperhatikan perkembangan ini. Dia melihat bagaimana Valen harus berjuang mencari tumpangan atau menggunakan transportasi online yang menghabiskan sisa uang sakunya hanya untuk sampai ke lokasi latihan tepat waktu. Bagi seorang bintang baru yang sedang dibangun, mobilitas adalah nyawa. Suatu malam, setelah penampilan yang sangat emosional, Valen menceritakan sedikit tentang kesulitan logistik yang dia alami. Bagaimana dia sering terlambat atau kelelahan di jalan karena tidak memiliki kendaraan sendiri. Dia menceritakannya dengan polos, tanpa maksud meminta iba. Namun, bagi telinga seorang Raffi Ahmad, cerita itu adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Di titik terendahnya, sebuah kejutan sedang dipersiapkan di balik layar yang akan mengguncang status quo kompetisi tersebut. Kata ngamuk mungkin terdengar kasar, tapi dalam konteks Raffi Ahmad, ini adalah amukan empati. Raffi seolah-olah tidak terima melihat bakat sebesar Valen harus terhambat oleh hal-hal teknis seperti transportasi. Dia marah pada keadaan yang tidak adil bagi orang-orang tulus seperti Valen. Di depan kamera yang sedang menyala, dalam sebuah segmen yang awalnya terlihat santai, Raffi mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Valen. Publik mengira Raffi sedang melakukan prank atau sedang dalam suasana hati yang buruk. Tensi di studio meningkat. Juri lain terdiam, tidak tahu kemana arah pembicaraan Raffi. "Kamu serius mau sukses di sini?" tanya Raffi dengan nada tinggi. Valen hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Raffi terus menekannya, menanyakan sejauh mana dia berani berkorban. Penonton di rumah mulai merasa tegang. Apakah Valen akan dikeluarkan? Apakah dia melakukan kesalahan besar? Tiba-tiba, Raffi memanggil asistennya. Suasana makin mencekam. Tidak ada musik latar yang ceria, hanya ada keheningan yang menyesakan. Raffi mengatakan bahwa dia tidak suka melihat orang berbakat, tapi lemah dalam fasilitas. Dia ingin Valen tidak punya alasan lagi untuk gagal. Keputusan besar diambil dalam hitungan detik, dan apa yang keluar dari mulut Raffi membuat seluruh studio teriak histeris. "Saya kasih kamu mobil. Sekarang." Kalimat itu meluncur begitu saja. Bukan mobil bekas, bukan mobil standar. Sebuah unit kendaraan mewah senilai miliaran rupiah dipersiapkan untuk pemuda dari Pamekasan ini. Valen mematung. Waktunya seolah berhenti. Dia melihat ke arah Raffi, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah candaan. Tapi mata Raffi serius. Tidak ada senyum jahil khasnya. Saat kunci mobil itu diletakkan di tangan Valen, tangisnya pecah. Itu bukan tangis bahagia yang biasa kita lihat di televisi. Itu adalah tangis seorang anak yang tahu bahwa mulai besok, ibunya tidak perlu lagi khawatir soal biaya hidup. Dan dia tidak perlu lagi berjalan kaki di bawah terik matahari Jakarta hanya untuk mengejar mimpi. Momen itu menjadi viral dalam hitungan menit. Internet meledak. Potongan video Raffi Ahmad memberikan mobil kepada Valen menyebar seperti api di hutan kering. Orang-orang mulai mencari tahu siapa Valen, dan apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan hadiah sebesar itu dari seorang Sultan Andara. Namun, hadiah ini membawa beban baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Menjadi viral adalah pedang bermata dua. Dalam semalam, Valen menjadi pusat perhatian nasional. Akun media sosialnya dibanjiri ribuan pengikut baru. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula suara-suara sumbang. "Ini hanya settingan," kata sebagian orang. "Raffi hanya mencari konten," kata yang lain. Valen yang masih lugu tidak siap menghadapi gelombang komentar netizen. Dia merasa terbebani dengan mobil miliaran tersebut. Di satu sisi, itu adalah berkah. Tapi di sisi lain, itu adalah ekspektasi. Kini, setiap penampilannya di panggung DA7 akan dinilai lebih keras. Orang akan berkata, dia sudah dikasih mobil mewah, penampilannya harus sempurna.
Dia mulai merasa takut untuk mengemudikan mobil itu. Baginya, mobil itu terlalu indah, terlalu mahal untuk disentuh oleh tangan seorang anak desa. Ada konflik batin yang hebat. Dia merasa seperti seorang penipu yang tiba-tiba mendapatkan harta karun tanpa sengaja. Di balik senyum saat sesi pemotretan dengan mobil barunya, ada ketakutan akan tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Bagaimana jika dia gagal di kompetisi? Apakah dia harus mengembalikan mobil itu? Apakah dia akan mengecewakan Raffi? Kabar itu sampai ke Pamekasan. Di sebuah rumah kecil dengan dinding yang mungkin sudah mulai kusam, orang tua Valen melihat putra mereka di layar kaca bersanding dengan sosok orang paling berpengaruh di Indonesia. Mereka tidak mengerti apa itu miliaran, yang mereka tahu adalah anak mereka telah dimuliakan oleh orang baik. Tangis haru pecah di desa itu. Tetangga berdatangan, bukan untuk meminta bagian, tapi untuk ikut bersyukur. Bagi mereka, keberhasilan Valen adalah keberhasilan desa mereka. Mobil itu adalah simbol bahwa doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam telah didengar, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mobil itu bukan sekedar besi dan mesin mewah bagi keluarga Valen. Itu adalah bukti nyata bahwa martabat mereka telah diangkat. Itu adalah alat yang akan membawa Valen menjemput rezeki-rezeki selanjutnya untuk memperbaiki rumah mereka, untuk membiayai pengobatan, dan untuk memberikan kehidupan yang layak. Tapi, ada satu pesan rahasia dari Raffi Ahmad yang dibisikkan kepada Valen di luar sorot kamera. Sebuah pesan yang harus ia jaga selamanya. Banyak orang bertanya, mengapa Valen? Mengapa bukan peserta lain yang mungkin vokalnya lebih teknis atau penampilannya lebih menjual? Jawabannya sederhana, namun sulit ditemukan di zaman sekarang. Etika. Raffi Ahmad dalam sebuah kesempatan berbicara santai mengungkapkan bahwa dia melihat Valen adalah sosok yang sangat menghormati orang tua dan tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Raffi percaya pada hukum tabur tuai. Dia melihat Valen sebagai tanah yang subur untuk menanam kebaikan. Hadiah mobil itu bukan sekadar pemberian cuma-cuma, melainkan sebuah ujian karakter. Raffi ingin melihat apakah setelah memiliki segalanya, Valen akan tetap menjadi pemuda yang sama yang ia temui di hari pertama audisi. Raffi sedang mengajarkan satu hal penting pada industri hiburan, bahwa karakter lebih berharga daripada popularitas sesaat. Tanpa satu hal ini, ketulusan dan adab, mobil itu tak akan pernah sampai ke tangan Valen. Tak peduli seberapa merdu suaranya di panggung. Kisah Valen Pamekasan dan amukan kebaikan Raffi Ahmad bukan sekadar drama televisi untuk menaikkan rating. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah dunia yang semakin kompetitif dan dingin, masih ada ruang untuk keajaiban. Valen kini bukan lagi anak desa yang hanya bisa memandangi bintang dari kejauhan. Dia kini berada di tengah rasi bintang itu, bersinar dengan cahayanya sendiri. Mobil mewah itu kini terparkir, menjadi saksi bisu perjalanan seorang manusia yang berani bermimpi dan tetap rendah hati saat mimpi itu menjadi nyata. Kita sering melihat kemewahan sebagai tujuan akhir, namun bagi Valen, ini hanyalah titik awal. Sebuah awal dari tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan semua kebaikan ini. Keajaiban itu nyata, tapi ia hanya menghampiri mereka yang tidak pernah berhenti berjalan seberat apapun medannya. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa mahal mobil yang Anda kendarai, tapi tentang siapa yang Anda ajak duduk di samping Anda saat Anda sudah berada di atas. Dan bagi Valen, jalan di depannya kini jauh lebih luas, lebih terang, dan lebih menjanjikan daripada yang pernah ia bayangkan di malam-malam sepinya di Pamekasan.